Itulah yang Nabi SAW selalu katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita pun sama. Jangan kemudian kita melaksanakan salat yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun salat itu sifatnya tauqifiyah, terima jadi. Dari mulai takbir sampai salam tidak boleh ada perubahan. Gerakannya harus sesuai dengan gerakan Nabi. Bacaannya harus sesuai dengan bacaan yang dibaca Nabi. Tidak boleh gerakan mengarang sendiri atau bacaan membuat sendiri. Karena salatnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapapun yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, maka amalan itu dipastikan ditolak ataupun tertolak. Dari sini pentingnya kita mempelajari tata cara salat Nabi supaya jangan keliru. Jangan yang diperintahkan tidak dilaksanakan, yang tidak diperintahkan pula dibuat-buat dalam salat. Itu karena tidak mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita dah masuki hadis ke 89. 90. Baik. Masuk hadis ke 90. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku' thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd thumma yukabbiru hina yahwi sajidan thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu thumma yaf'alu dhalika fi salatihi kulliha hatta yaqdiyaha wa yukabbiru hina yaqumu min thintaini ba'dal julus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak mengerjakan salat, maka beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku, lalu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ketika mengangkat tulang sulbinya setelah ruku, tatkala berdiri beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Setelah itu beliau bertakbir ketika hendak turun sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Beliau melakukan yang demikian itu dalam setiap salatnya hingga beliau menyelesaikannya. Beliau juga bertakbir ketika bangkit dari rakaat setelah duduk. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini
masih menjelaskan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebenarnya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ucapan takbir di dalam salat. Kita tahu bahwa takbir sendiri adalah pembuka daripada salat. Bahkan tidak dianggap salat kalau tidak memulakan dengan takbir. Maksudnya ucapan Allahu Akbar. Tapi kenapa kemudian dalam setiap perpindahan rukun ke rukun berikutnya juga disyariatkan takbir? Kenapa tidak cukup takbir itu pada permulaan salat saja, tapi justru dalam setiap gerakan, baik turun ataupun berdiri, baik merendah ataupun mengangkat, ada syariat takbir? Apa rahasia di balik ucapan Allahu Akbar ini dalam setiap gerakan salat? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, takbir sendiri adalah miftahus salat. Dia adalah pembuka salat. Itulah yang disebut dengan takbiratul ihram. Dan dia masuk pada rukun dari rukun-rukun salat. Kalau ditinggalkan maka dianggap batal salatnya. Dan takbir sendiri adalah muqaddimah bagi munajatnya kita dalam salat. Jadi sebelum kita bermunajat kepada Allah dalam salat kita, maka dimulakan dengan takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar. Yang kedua, takbir dalam salat itu adalah bentuk ta'zim, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat takbir Allahu Akbar itu, kita sedang membesarkan Allah Subhanahu wa taala, memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar, bahkan lebih besar dari apapun. Dia lebih besar dibandingkan dunia yang kita pijak. Dia lebih besar daripada langit dan bumi, bahkan lebih besar daripada alam semesta. Sehingga melahirkan kehusyuan dalam setiap salat, karena dunia yang kita kejar, syahwat yang kita turuti, kesibukan-kesibukan dunia yang kita sibuk di dalamnya, ataupun musuh-musuh kita selama hidup di dunia, itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Jadi saat kita salat itu dunia rasanya kecil, urusan-urusan syahwat itu rasanya receh, kesibukan-kesibukan dunia itu ya kita katakan remeh, dan musuh-musuh juga kita katakan tidak berdaya di hadapan kalimat Allahu Akbar. Dan ini bentuk dari puncak salat itu sendiri, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada rabtul jawarih, supaya terikat pada setiap gerakan salat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ada keterikatan satu gerakan ke gerakan berikutnya. Baik berdiri, baik saat ruku, baik saat sujud, ada keterikatan satu dengan yang lainnya. Apa maksudnya keterikatan di sini? Karena kalimat Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar menunjukkan bahwa setiap gerakan baik saat kita berdiri, ruku ataupun sujud, semuanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kepada yang lainnya.
Makanya ucapan takbir itu mengikat salat dari berdiri, ruku, sujud, tasawuf sampai salam, bahwa rangkaian semuanya itu lillahi wahdah, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian yang keempat, takbir sendiri adalah syiarus salat. Dia adalah syiar daripada syiar-syiar salat, sama dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik dalam haji atau umrah. Kalau ibu ditakdirkan umrah setelah mengambil mikot dari Dzulhulaifah atau Bir Ali, kalau memang jarak tempuh dari kota Madinah, maka di situ kita sudah disyariatkan untuk bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lah itu sama ucapan takbir dalam salat dengan talbiyah dalam haji dan umrah. Ketika orang bertalbiyah, kita sudah paham orang ini sedang umrah atau orang ini sedang haji. Maka ketika kemudian dalam setiap gerakan itu ada kalimat takbir Allahu Akbar, orang paham bahwa dia sedang salat. Karena kalimat takbir dan talbiyah ini sama-sama syiar, menunjukkan ibadah tertentu yang sudah dipahami manusia. Makanya kalau seandainya ibu sedang salat di ruang tengah, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk, maka ibu isyaratkan saja dengan takbir, supaya tamu yang akan masuk tahu ibu sedang sholat. Jadi dengan banyaknya takbir dalam gerakan-gerakan itu, orang sudah paham, oh orangnya lagi sholat, saya dengar suara takbirnya, kan itu ya. Makanya dia adalah syiar daripada syiar-syiar sholat, sama dengan talbiyah syiar daripada syiar haji ataupun umrah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ucapan takbir sendiri, dia adalah girasul jannah wa wiqayatu minan niran wa sababu lidukhulil jannah. Bahwa ucapan takbir sendiri secara terpisah, dia adalah girasul jannah, tanaman yang kita bisa tanam di surga. Dan ucapan itu juga bisa menyelamatkan kita dari api neraka, dan ucapan itu juga menyebabkan kita bisa masuk surga. Dan itu disebutkan di beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian selanjutnya, nomor 6, takbir sendiri adalah penyebab khusyuk seorang hamba saat salat. Jadi takbir itu juga salah satu penyumbang terbesar orang yang salat itu bisa berupaya untuk menjadi orang yang khusyuk. Karena kalau seandainya orang paham dengan ucapan kalimat Allahu Akbar, bahwa Allah itu maha besar dari segalanya, lalu apa yang harus kita pikirkan lagi dalam salat? Memikirkan dunia, dunia kecil. Memikirkan Allah jauh lebih besar. Memikirkan urusan syahwat, syahwat juga remeh dibandingkan zat yang maha besar. Memikirkan musuh, musuh lemah di hadapan Allah yang sangat besar. Sehingga kalau kita memahami makna Allahu Akbar, sebenarnya hati kita ini lebih tenang, karena semuanya dianggap kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal meminta saja kepada Allah perkara-perkara kecil itu. Makanya kalimat takbir itu bisa mengundang kehusyuan salat. Ini juga diantara faedah takbir. Adapun takbir sendiri ada dua macam, ada takbiratul ihram dan itu permulaan salat, ada takbiratul intiqal yang disebutkan dalam hadis ini. Maksudnya intiqal itu gerakan dari satu rukun ke rukun berikutnya, itu namanya intiqal. Intiqal tadi berpindah. Takbir yang menunjukkan perpindahan satu rukun ke rukun berikutnya. Lah, di sini ada perbedaan antara posisi imam, posisi makmum atau sholat sendiri. Kalau posisi ibu menjadi imam, maka takbirnya dikeraskan supaya orang-orang yang menjadi makmum di belakang itu mendengar takbirnya sang imam. Tapi kalau posisinya menjadi makmum atau sholat sendirian,
maka sebaiknya tidak dikeraskan, cukup kita yang salat yang dengar. Jadi di sini harus dipahami, kalau ibu posisinya imam, keraskan supaya makmum mendengar. Kalau ibu posisinya salat sendiri atau menjadi makmum, maka bertakbirlah sesuai dengan suara yang cukup didengar oleh kita saja yang sedang salat. Tidak perlu salat sendiri teriak-teriak dengan takbir. Jadi itu yang harus dipahami. Dan takbir sendiri harus disertakan dengan 3 perkara. Saat ibu mengucapkan Allahu Akbar, sertakan 3 perkara. 1, niat. Yang kedua, lafaz. Yang ketiga, amal. Niat artinya berkaitan dengan hati. Hati berkaitan dengan akal. Artinya hati ketika mendengar ucapan Allahu Akbar, berarti hati membesarkan Allah, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan akal menganggap bahwa segala sesuatu kecil di hadapan Allah. Jadi hati menimbulkan perasaan pengagungan kepada Allah, kemudian disalurkan dengan akal, akal bermain bahwa segala sesuatu selain Allah itu kecil. Yang kedua, lafaz. Artinya takbir dalam salat tidak boleh dalam hati, harus digerakkan lewat lisan. Walaupun hanya yang mendengarkan takbir itu kita yang salat sendiri, yang lain tidak, kecuali jadi imam. Kemudian amal, menyertakan dengan mengangkat kedua tangan, baik sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan bahu. Inilah yang harus menyertai kalimat Allahu Akbar, adanya niat dalam hati, adanya lafaz dalam lisan, adanya amal dalam perbuatan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kita baca di sini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan Abu Hurairah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tegak pertama kali salat, maka beliau bertakbir. Maksudnya takbir pertama dalam salat itu disebut dengan takbiratul ihram. Adapun setelah itu takbir-takbir yang lain bukan disebut ihram, tetapi namanya intiqal, perpindahan satu rukun ke rukun berikutnya. Yang Rasul katakan, yang Abu Hurairah katakan, summa yukabbiru hina yarka, dia bertakbir saat ke rukun. Summa yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar rukun, dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bergerak tulang punggungnya menuju i'tidal dari rukun. Kemudian dia mengucapkan juga wa huwa qaimun, sementara dia sudah tegak i'tidal, rabbana walakal hamd. Kemudian dia bertakbir lagi ketika dia hendak tersungkur sujud. Kemudian ketika mengangkat kepalanya dari sujud, dia juga bertakbir. Kemudian ketika bergerak ke rakaat berikutnya juga dia bertakbir. Artinya lakukan hal ini pada setiap rakaat-rakaat salat. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, An Mutarrif ibn Abdullah qala, Sallaitu ana wa Imran ibn Husain khalfa Ali ibn Abi Talib. Fakana idza sajada kabbar, wa idza rafa'a ra'sahu kabbar, wa idza nahadha min rak'ataini kabbar. Falamma qada as-salata akhadha bi yadi Imran ibn Husainin faqala qad dzakkarani hadza salata Muhammadin au qala shalla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Mutarrif ibn Abdullah, dia berkata, aku dan Imran ibn Husain mengerjakan salat di belakang Ali bin Abi Talib. Artinya Mutarrif dengan Imran menjadi makmum imamnya Ali. Fakana idza sajjada kabbar, jika hendak sujud maka beliau takbir. Jika hendak mengangkat kepalanya maka beliau juga bertakbir. Jika bangkit dari rakaat kedua maka beliau juga takbir.
Ketika salat selesai usai, Imran ibn Husain memegang tanganku dan mengatakan, maksudnya memegang tangan Mutarif ibn Abdullah dan mengatakan, cara solat ini mengingatkanku dengan tata cara solat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau boleh jadi dia mengatakan Ali telah mengimami kita dengan tata cara solat yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat kuat memegang sunnah Nabi, terutama dalam masalah ibadah. Mereka tidak mau menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebisa mungkin mereka akan sekuat tenaga mengikuti sunnah Nabi. Makanya kata Imran, ketika solat di belakang Ali dan Mutarif ini, melihat tata cara solat Ali, apa kata Imran? Tata coratnya Ali ini mengingatkanku akan tata cara solat Nabi. Artinya bahwa Imran mengakui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an solatnya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu katakan, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita pun sama. Jangan kemudian kita melaksanakan salat yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun salat itu sifatnya tauqifiyah, terima jadi. Dari mulai takbir sampai salam tidak boleh ada perubahan. Gerakannya harus sesuai dengan gerakan Nabi. Bacaannya harus sesuai dengan bacaan yang dibaca Nabi. Tidak boleh gerakan mengarang sendiri atau bacaan membuat sendiri. Karena salatnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, maka amalan itu dipastikan ditolak ataupun tertolak. Dari sini pentingnya kita mempelajari tata cara salat Nabi supaya jangan keliru. Jangan yang diperintahkan tidak dilaksanakan, yang tidak diperintahkan pula dibuat-buat dalam salat. Itu karena tidak mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah dalam hadis ini juga, hadis Mutarif ibn Abdullah ini menjelaskan tentang takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Jadi kurang lebih hadis ini dengan hadis yang pertama kita baca itu menjelaskan tentang takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Dan sebagaimana saya sudah jelaskan, manfaat daripada kenapa setiap gerakan dalam salat itu ada takbirnya. Tadi kita sudah jelaskan di awal bahwa takbir adalah pembuka salat, takbir adalah ta'zim untuk memuliakan Allah, takbir juga ikatan anggota badan dari berdiri, ruku dan sujud, termasuk juga takbir sendiri memiliki pahala yang sangat besar dan bisa menjadikan seorang yang salat itu semakin khusyuk. Dan ingat bahwa takbir ini adalah ucapan yang merupakan tanaman di sorga, sebab kita dijauhkan dari neraka dan sebab terbesar kita masuk ke dalam sorga. Baik, kemudian hadis berikutnya, hadis ini tidak banyak keterangan, kurang lebih dengan hadis yang pertama. Baik, Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu maqala, ramaktu salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fawajadtu qiyamahu faraqatahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajalsatahu baina sajdataini fasajadtahu fajalastahu ma baina taslimi wal insirafi qariban minas sawa. Fa fi riwayatin ma khalal qiyama wal qu'uda qariban minas sawa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku pernah memperhatikan salat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dapati ternyata jarak tempo berdiri, ruku, i'tidal serta ruku atau sujud awal dan duduk di antara dua sujud, sujud kedua
dan tempo duduk di antara salam dan bangkitnya setelah usai ternyata hampir sama lamanya. Lihat, bayangkan di sini. Aku dapati, kata Bara bin Azib, jarak atau tempo. Pertama berdiri, tahulah kita berdiri. Kemudian ruku, tahulah kita ruku. Kemudian bangkit daripada ruku, i'tidal. Ya. Kemudian sujud awal. Kemudian setelah sujud awal ada namanya duduk di antara dua sujud lagi. Kemudian setelah itu kan sujud lagi, sujud kedua. Ya. Kemudian tempo di antara duduk antara salam dan bangkit setelah sholat usai ternyata hampir sama-sama lamanya. Dari sini kita tahu bahwa Nabi ingin mengajarkan kepada kita tentang tumakninah dalam sholat. Karena ada orang yang sholat itu yang satu gerakan lama sekali, yang satu gerakan cepat sekali. Ada orang yang berdirinya lama, ketika ruku sujudnya cepat sekali. Ada yang berdirinya cepat, rukunya pula lambat, sujudnya lambat. Atau terkadang ketika habis sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, tiba-tiba sujud lagi, kilat aja. Tidak sempat tumanina di antara, duduk di antara dua sujud. Lah Nabi SAW ketika sholat tidak demikian. Jadi Nabi itu panjang berdirinya, panjang rukunya, panjang i'tidalnya, panjang duduknya di antara dua duduk di antara dua sujudnya. Termasuk juga tasyahudnya itu hampir mirip-mirip saja itu waktunya. Artinya kan lama, Bu. Ya, setiap gerakannya rukunya lama baru bangkit. I'tidal juga lama baru sujud lagi. Sujud akan lama kemudian bangkit duduk di antara dua sujud dan begitu seterusnya. Tapi kenyataan di lapangan tidak. Ingat video yang viral di negeri kita yang 5 menit 23 rakaat itu 7 menit ya. 23 rakaat dalam sholat tarawih di bulan Ramadan. Bahkan itu terulang tiap tahunnya dan viral. Ini justru menyelisih hadis ini. Bagaimana mungkin kemudian orang tarawih 23 rakaat dalam 7 menit? Cemana bacaannya, cemana gerakannya coba. Mungkin belum lurus sujud, i'tidal sudah sujud. Belum lagi dahinya lurus dengan tanah sudah berdiri. Belum lagi kemudian punggungnya lurus ketika duduk di antara dua sujud, sudah sujud lagi. Belum lagi selesai tasyahud membaca semuanya sudah salam. Lah ini gimana cara salat kayak gini coba ya kan? Padahal di sini kita lihat hadis Bara bin Azib ini bagaimana tumakninahnya Nabi gitu maksudnya. Sampai jarak antara rukun satu ke rukun berikutnya tempo waktunya itu kurang lebih. Lamanya itulah kurang lebih. Menunjukkan apa? Tumakninahnya Nabi. Makanya dalam riwayat Bukhari, ma khalal qiyama wal qu'uda qariban minas sawa. Selain berdiri dan duduk tasyahud itu temponya hampir sama. Artinya kalau berdiri panjang sekali wajar karena sesuai dengan bacaan Quran. Kalau berdiri itu lama ya namanya imam. Kadang-kadang baca Al-Baqarah yang agak panjang kan. Kadang-kadang baca juz 29 atau mungkin ayat-ayat pertengahan sehingga kalau berdiri wajar panjang. Ya. Atau ketika tasyahud panjang wajar. Karena tasyahud akhir itu biasanya ada yang kemudian ditambah dengan macam-macam doa sebelum salam kan. Sehingga antara berdiri dengan tasyahud itu kan lama. Tapi selain tasyahud dan berdiri, mulai daripada ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan begitu seterusnya, itu temponya harus disamakan. Ya, jadi kalau rukunya lambat, ya i'tidalnya lambat. Sujudnya juga lambat, duduk di antara dua sujudnya juga lambat. Jadi temponya harus disamakan satu gerakan dengan gerakan berikutnya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan tumakninah di dalam sholat. Ya kalau khusyuk sih mungkin, kalau kita ingin sehusu Nabi dan para sahabat tidak mungkin lah ya. Tapi minimal dia berusaha. Tapi tumakninah itu saya kira semua orang bisa melakukannya. Lambat dalam gerakan sholat semua bisa melakukannya. Jangan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu bagaimanapun bisa mempengaruhi kekhusyuan sholat, tumakninah sholat, bahkan sampai kepada mempengaruhi pahala sholat. Apa sih yang kita kejar dalam sholat? Kan pahala. Cuma di antara kita sudah nggak berpikir antara pahala dan menyelesaikan tugas. Yang penting selesai, tugas selesai, nggak mikir dapat pahala, nggak dapat pahala, nggak peduli. Kan nggak seperti itu seorang mukmin.
Kita sholat sudah capek, wudu, menyempatkan waktu, masa keluar gak dapat pahala? Karena bagaimanapun selambat-lambatnya sholat kan tidak menghabiskan waktu. Sholat 10 menit itu sudah bagus. Ya, sholat 10 menit itu sudah bagus sebenarnya kan. Tapi kadang-kadang kita nggak mau 10 menit, maunya 1 menit. Ya, makanya nggak bagus gerakannya, nggak bagus bacaannya juga. Baik, masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga, hadis Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, di sini ada faedah bagaimana Bara ibn Azib ini berusaha untuk memperhatikan tata cara salat Nabi. Karena dia mengatakan ramaktu, aku memperhatikan. Ternyata salat Nabi begini. Dan ini bentuk hirsus sahabat. Artinya semangatnya para sahabat untuk setiap ibadah itu mencocoki ibadahnya Nabi. Maka harusnya juga kita gitu. Jangan sampai salat kita ini ikut-ikutan orang. Tengok orang takbir ikut takbir, tengok orang salam ikut salam. Ya, jadi dari awal takbir sampai salam bisa salat itu karena ikut orang. Jangan, itu taklid namanya. Tetapi sebisa mungkin ibu juga belajar, membaca, mendengarkan tentang tata cara salat Nabi supaya kita menggerakkan gerakan dalam salat itu sesuai dengan ilmu yang kita pahami. Bukan sebagaimana yang kita lihat orang begitu kita begitu. Karena berbeda ibu salat di atas ilmu dengan ibu salat karena kejahilan hanya ngikut orang. Kalau salat karena kejahilan, pokoknya saya salat, imam takbir ikut takbir, imam sujud ikut sujud, itu tidak akan dapat pahala. Tapi yang dapat pahala itu adalah ibu salat sesuai dengan pengetahuan. Oh, ustaz sudah jelasin masalah takbiratul ihram harus seperti ini. Oh, kalau berdiri seperti ini, kalau ruku seperti ini, i'tidal seperti ini, sujud seperti itu, tasyahud seperti itu, salam seperti itu. Jadi betul-betul ibu salat itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ikut-ikutan. Makanya salat berdasarkan ilmu yang ibu pengetahuan dengan salat yang ikut-ikutan, ibu dapat pahala, tapi yang ikut-ikutan nggak dapat apa-apa. Hanya ya menyelesaikan kewajiban saja, tapi nggak dapat apa-apa. Dari mana kita tahu bahwa yang beramal dengan dasar ilmu dan beramal tidak dasar ilmu tidak dapat pahala? Yang berilmu ada pahalanya. Dari hadis tentang masalah fitnah kubur. Ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada kita yang meninggal, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Kalau orang ini punya pengetahuan, maka dia bisa jawab. Tapi kalau dia tidak punya pengetahuan alias jahil, maka dia akan mengatakan la adri, aku tidak tahu. Fa'altu kama fa'alan nas wa qultu kama qalan nas. Aku hanya mengerjakan apa yang aku lihat manusia mengerjakan. Aku berkata hanya karena melihat manusia berkata. Itu kan namanya ngikut-ngikutan tuh namanya. Makanya orang ini dicambuk malaikat dan mendapatkan siksa kubur. Sementara orang yang menjawab dengan pengetahuannya selamat dia, dan dia mendapatkan nikmat kubur. Dari sini istimbatnya, ibadah dengan ilmu itu berpahala, ibadah dengan kejahilan itu tidak dapat apa-apa. Makanya penting dari sini, ketika ibadah, apalagi sepenting sholat, jangan sampai kemudian tidak punya pengetahuan tentang masalah tata cara sholat. Wallahu alam, saya kira sedikit aja keterangannya. Baik, sampai di sini sebelum saya tutup. Kalau ada yang bertanya silakan. Enggak ada. Kalau enggak ada kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.